bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Kediri yang ke-1221. Ini adalah usia yang sudah cukup panjang, di mana Kabupaten Kediri menjadi salah satu daerah tertua. Acara Bakti Keliling Kampung Kudus Desa Beneran saya nyatakan diberangkatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'syiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, ilamu anna yawmakum hada yawmul fitri wa yawmul surur wa yawmul nafur yawma akalallahu lakum bihitam wa harama alaikum bihisyan idha sa'ida qadibu ala mimbar ansitu wasmawati rahimakumullah ansitu wasmawati rahimakumullah ansitu wasmawati lakum turhamun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bil islam min muslimin wa muslimat wal mu'minat al ahya'i min wal amwat wa salamu ala mulkin min kamil khair wa ya khair nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi ja'ala ramadana sahran tusabbu fihi rahmatu wal maghfirah. Tuba liman qamahu bil imani wal islam wal ihsan wal ikhlasi hikmiyah wa yanalul fadilata wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Syahadatan tunzina minal azabi wal mihna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil huda wal rahmah Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahul jannah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah salatan wa salam da'imaini mutalazimaini illa yaumis sa'a. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad faza muttaquna bilhamdillah. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah pertama kali kita mengucapkan
mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita dalam melakukan proses perubahan diawali dari kelahiran kita hingga saat ini kita masih menerima pemberian dari Allah berupa rahmat, nikmat, taufik, hidayah. Dalam saat yang berbahagia ini kita sakit melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri yang hanya setahun sekali. Maka dari itu, inilah tanda-tanda kebesaran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita syukuri dengan wasilah kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatullah wa salamuhu, moga-moga tansah tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa yang sangat luar biasa untuk membela umatnya supaya umat tidak akan masuk neraka. Maka dari itu berselawatlah kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan tidak hanya dia mempuasakan mulutnya dari makanan dan minuman, tetapi seluruh anggota badannya ia puasakan. Terlebih hatinya juga dipuasakan. Lahir dan batinnya hanya untuk beribadah dan mengabdi pada Allah. Maka Nabi mengatakan, "Ghufirallahu ma qaddama min dhanbi." Dan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian fitrah manusia, bersih dari noda bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Apa yang membuat kita suci? Kita lain adalah karena hadirnya dan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka pada pagi hari ini, tepat tanggal 1 Syawal, seluruh umat Islam berbondong-bondong untuk menyambutnya dengan mengagungkan, membesarkan asma Allah, dengan memandangkan lantunan kalimah-kalimah tahmid, tahlil, takbir. Maka Allah menyeru, "Walitukabbirullaha ala ma hadakum." Dan besarkanlah Allah dan agungkan Allah di dalam hatimu. Andai kata kita saat ini menghadapi masalah besar, bila Allah kita agungkan dalam hati dengan kemuliaan Idul Fitri ini, niscaya Allah akan memperkecil masalah kita. Masalah-masalah yang kita hadapi akhirnya diselesaikan oleh Allah dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya tujuan daripada puasa di bulan Ramadan adalah mencetak akhlak manusia untuk menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah. Karena kedudukan manusia di sisi Allah tidak bisa diukur dengan kekayaannya, tidak bisa diukur dengan jabatannya atau kedudukannya yang tinggi, tetapi hanya takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Dikala kita puasa Ramadan, kita menahan diri dari segala sesuatu yang halal saja diharamkan karena takut kepada Allah. Maka diharapkan setelah Ramadan kita mampu menahan diri dari segala yang diharamkan oleh Allah, juga karena takut Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, melaksanakan apa yang menjadi kandungan dan perintah Al-Quran. Kita umat muslim yakin bahwa Quran itu adalah kitab suci kita. Bukan hanya untuk sekedar dibaca dan diperdengarkan, akan tetapi lebih daripada itu, Al-Quran jadi pedoman dalam kehidupan. Kalau Al-Quran mengajak, ikuti. Kalau Quran perintah, lakukan. Kalau Quran melarang, juga hindari dan tinggalkan. Niscaya apabila kita menetapkan kehidupan kita dalam aturan-aturan Allah, niscaya kita akan mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, waridhul qalil, ridho terhadap ketentuan Allah. Dalam menjalani kehidupan kita diwajibkan berusaha, berikhtiar, dan hasilnya menjadi ketentuan Allah. Maka kita juga harus ridho, menerima dengan ikhlas apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus selalu mengingat-ingat peringatan keras yang sudah dijelaskan dalam Quran. Malam yarudha bi qada'i wa qadari wa lam yasbir ala balai falyaltamis rabban siwaya. Barang siapa yang tidak ridha, tidak mau menerima atas ketentuan dan takdirnya Allah, dan tidak bisa sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah, maka keluarlah kalian dari dunia yang aku ciptakan dan carilah Tuhan lain selain Allah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan sejenak. Kalau kita tidak ridho atas ketentuan Allah, kalau Allah sudah mengusir kita untuk keluar dari dunia yang kita, terus kita akan ke dunia mana? Terus kita akan mencari Tuhan siapa? Padahal yang menjadi Tuhan di jagat raya ini dan isinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah rahimahullah, mari kita ambil hikmah pelajaran bulan Ramadan untuk lebih memahami dan menghayati sebenarnya hidup ini adalah ujian bagi setiap orang-orang yang beriman, guna untuk meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wal istiqdadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Para hadirin jamaah rahimahullah,
Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita? Apa kita kira masih muda, masih sehat, lalu kita anggap masih jauh dari mati? Maut itu tidak bersyarat. Tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu. Mati dalam kandungan banyak, masih muda mati juga banyak, apalagi sudah tua. Maut tidak memandang waktu dan usia. Terus bekal apa yang kita persiapkan? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasatin." Setiap keturunan Nabi Adam apabila ia sudah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Yang apabila kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah, di tempat yang tempat itu dibuat kebaikan, dipakai ibadah, itu namanya jariyah. Terutama bersenanglah kita semua apabila kita bisa melaksanakan sedekah jariyah, entah itu di masjid, entah itu di musola, atau di tempat-tempat pendidikan anak-anak, tempat pendidikan Al-Quran. Walaupun hanya sedikit, insya Allah lama-lama jadi banyak. Selama tempat itu masih digunakan untuk beraktivitas, untuk beribadah, insya Allah itulah yang menjadi bekal kita untuk menghadapi kematian kita dan setelah sepeninggal kita meninggalkan dunia ini. Bersedekahlah terus sampai kau kaya. Janganlah kau menunggu kaya baru mau sedekah. Maka dari itu penting kita mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian dan hidup setelah kematian. Yang kedua, ilmu yang manfaat, au ilmin yuntafa'u bih. Apakah kita sudah punya ilmu yang kita manfaatkan? Bagi kita yang punya ilmu, entah itu ilmu agama atau ilmu pengetahuan, apabila itu ada manfaatnya untuk orang lain, maka sampaikanlah kepada orang lain dan ajarkan ilmu-ilmu itu kepada generasi-generasi kita dengan berharap kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. Yang sudah punya ilmu teruslah menambah ilmu, yang masih minim ilmu teruslah mencarinya, karena mencari ilmu hukumnya itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Lebih-lebih ilmu yang untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, awalatun solihun yad'ulah, anak-anak kita yang soleh, yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Sungguh bahagianya apabila kita punya anak masih kecil sudah melantunkan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah kita bangga dengan anak-anak yang bisa menyanyi, yang bisa melantunkan kalimat-kalimat yang tidak ada hubungannya dengan perintah Tuhan? Maka dari itu bimbinglah anak-anak kita, karena zaman sekarang anak-anak kalau tidak diawasi akan
negatif, bahkan akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Maka dari itu, anak adalah investasi kita di alam barzah nanti. Kalau anak buruk akhlaknya, niscaya kiriman yang kita terima juga buruk. Kalau anak baik akhlaknya, niscaya yang kita terima baik juga di alam barzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, marilah kita terus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal soleh kita, karena bila kita sudah waktunya dipanggil oleh Allah menghadap nanti, kita pasti dimintakan pertanggungan jawab apa yang sudah kita perbuat di dalam dunia ini. Hanya amal yang diridhoi oleh Allah yang menjadi bekal kita untuk menghadap nanti. Nabi Muhammad SAW mengingatkan di dalam sabdanya, besok di hari kiamat tak akan geser telapak kaki seorang hamba sebelum dimintakan pertanggungan jawab terlebih dahulu. Tentang apa? Tentang 4 perkara. Apa itu? Yang pertama, an umrihi fima afnahu, umurmu kau habiskan di mana saja. Umur akan dimintakan tanggung jawab dari awal balik hingga ajal menjemput. Untuk melakukan apa umur kita? Kita sering main-main dalam kehidupan, padahal waktu terus berjalan. Secara hitungan setiap tahun umur kita bertambah, tapi secara hakikat umur kita berkurang. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa mengawasi kita. Dicontohkan seorang Nabi Ayub, ketika ajalnya akan tiba, beliau menanyakan kepada malaikat maut, kenapa saya tak diberitahu dahulu? Kata malaikat, sudah diberitahu, kok saya tidak paham? Berupa apa pemberitahuan itu? Yaitu perubahan yang terjadi pada fisik kalian, yaitu ban yang sudah bertabur, penglihatan yang mulai kabur, bentuk badan yang mulai kendur, kekuatan yang sudah luntur. Itu semua pemberitahuan supaya kita mawas diri. Waktu hidup itu singkat, namun kita yang singkat. Waktu yang singkat ini terasa ada nilainya apabila kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, wa an sababihi fima ablahu, masa mudamu kau gunakan untuk apa? Untuk bersenang-senangkah? Apa untuk sesuatu yang bermanfaat? Wahai para muda-mudi, seruan bagi muda-mudi, janganlah masa mudamu kau sia-siakan. Hindari perbuatan yang menimbulkan kerugian pada dirimu sendiri dan orang lain. Janganlah kalian terjebak dengan perbuatan yang dilarang agama dan negara. Lakukanlah perbuatan yang bermanfaat bagi dirimu sendiri, bermanfaat orang-orang lain, karena masa depanmu adalah penentu masa tua. Masa muda juga akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang ketiga,
wa an ilmihi madza amila fi, ilmu yang dimiliki, kemana ilmu itu diamalkan, untuk mencerdaskan orang kah, untuk membodohi orang kah, untuk membimbing umat kah, atau untuk menyesatkan orang lain. Ilmu akan dimintakan pertanggungjawaban. Maka dari itu gunakan ilmu kita dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana. Beda dengan pertanyaan yang pertama, kedua, ketiga. Kalau yang pertama pertanyaannya hanya satu, umurmu kau habiskan di mana. Yang kedua juga hanya satu pertanyaannya, masa mudamu pergunakan untuk apa. Yang ketiga juga sama, ilmu kau gunakan bagaimana. Tapi masalah harta ada dua pertanyaan, dari mananya dan kemananya. Maka dari itu marilah kita perhatikan pertanyaan di akhirat nanti tentang harta kita. Dari mana dan kemana? Mungkin kadang kita dapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan di jalan yang tak benar. Atau sebaliknya, didapat dengan cara yang tidak benar, dibelanjakan di jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin keduanya diterima oleh Allah. Sebab harta itu halalnya saja dihisab, apalagi haramnya diazab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin rahimakumullah, dengan adanya sisa waktu hidup ini, marilah kita menghindari sesuatu yang dilarang Allah dan memperbaiki kehidupan kita yang lebih baik, dan tingkatkan hati kita. Kebaikan kita hanya untuk meraih rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan ridha Allah itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin wa waqana min sharri a'da'ihi al-kafirin wal munafiqin liyaj'alana min warasati jannatil 'ain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
يسكن بها ميزان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صديق الحبار وعلى آله وأصحابه أولي الفضل الأفضل. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد، اللهم ارحم أمتي سيدنا محمد، اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمتي سيدنا محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وضعف لهم الحسنة وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وحجب الكفرة والمبتدعين أعداء الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، وأفنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم يا الله يا عالم ما في الصدور، أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله، أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لي شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله